Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And hari ini saya mau tambahin ya. Jadi update akan melingkupi untuk Ethereum, Bitcoin Dominance, dan juga XRP. So buat teman-teman sekalian yang mungkin holder Ethereum and XRP, can stay tuned ya sampai di akhir dari video ini. Anyway guys, first of all, welcome new all time high, tapi belum terlalu signifikan banget. Kita ngelihat baru kayak retest jatuhnya ya. Nih saya coba untuk update ke teman-teman ya. Dari progress Bitcoin sendiri, ini sebenarnya semalam banget ya, during live session sama teman-teman di SAG, kita noticing sebuah pola yang menarik bahwa Bitcoin itu habis sweep liquidity dari hari Jumat punya high point. Jadi waktu itu semalam ya, during New York Open, dia sweep. Saya ada bilang sama teman-teman ya, kita bisa ngelihat dia retrace dulu up to Fibonacci 0,79%. Ini kalau misalkan dalam istilah ICT kita bilang ini sebagai OTE ya. Jadi OTE itu adalah proses retracement yang dikasih sebenarnya untuk entry yang ideal. Cuman unexpectedly ya, ini kalau buat saya pribadi adalah dia menciptakan all time high baru. Oke, jadi saya pikir dia mungkin retest ya terhadap OTE ya, tapi paling naik retest lagi ke sini, or even a bit higher gitu ya. Jadi kayak kita testing area-area support resistance-nya yang di kisaran range ini nih teman-teman. Oke, itu around 110,000 gitu ya. Wajar kalau dia testing ke situ. Ternyata dari OTE dia langsung rebound impulsively dan created new all time high. Ya, kita semua nyaksiin lah proses terbentuknya OTE ini sampai sweepnya itu seperti apa. Ternyata menurut saya cukup menarik ya. Ini bisa dipakai nih kayaknya nanti during New York session. Kalau kita lagi live ya sama teman-teman juga, mungkin kita bisa bahas ya seputar itu, gimana cara kita melihatnya teman-teman sekalian. Nah, ini yang mau saya bahas on the hourly perspective. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin ya, I think kemarin masih bisa satu wave lagi lah gitu kan, kayak one more push to the downside, cuman buat ngisi doang ya dari triangle pattern ini. Karena begini guys ya, di momen market yang udah relatively boring gitu kan, kita udah tahu nih bahwa whales itu memang sebenarnya mungkin udah mempersiapkan ya, hanya butuh satu katalis tipis untuk ngedorong market itu pumping gitu. And I think that's what happened ya. That's what happened exactly ya tadi malam teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kalau dicek apakah ini gara-gara FOMC meeting minutes? Well, enggak juga gitu loh. Karena meeting minutes ini ya report doang sifatnya dari pertemuan yang dilakukan oleh Federal Reserve pada akhir bulan lalu ya, sekitar tanggal 17-18. Jadi 3 minggu setelahnya itu baru keluar reportnya guys. Jadi kalau misalnya kita ngecek, andaikan ya teman-teman ngecek di sini di bagian meeting calendars and information, and then kalian cek nih di bagian PDF-nya untuk meeting minutes dengan statementnya dan projection materials. Technically ini cuma ngejelasin dari minutes-nya sendiri, dia juga cuma ngejelasin bahwa sebagian anggota Fed itu sebenarnya masih mensupport adanya rate cut di 2025. Oke, ini penjelasannya ya. Sebagian melihat ada potensi rate cut di bulan Juli, sebagian melihat tergantung dari tarif inflation juga ya. Mau ngelihat dulu nanti kayak gimana progresnya. Ini kan ada ya, dan tertulis di projection materials ya, dalam tanda kutip dot plot-nya teman-teman. Tuh ya, ini dot plot. Ada beberapa anggota Fed yang memperkirakan secara angka harusnya berada di antara di 4,5 sampai 4,25 ya kan. Sebagian Fed percaya ada yang di 4,25 sampai 4,00 ya. Kemudian ada pun yang 35 sampai 3,75. Ya, ada 3,75 sampai 4 ya. Kisaran 3,9%. Kira-kira begitu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru, bukan triggernya bukan itu. Ya, FOMC report semalam keluarnya jam 1 pagi, teman-teman. Dan Bitcoin-nya itu pumping di jam 2 pagi. Oke, jadi jam 2.30, kemudian jam 2.45. Dia pumpingnya kencangnya di situ ya. Bukan pada saat dikeluarin report itu di jam 1 pagi. Saya rasa apa yang menjadi triggernya, semalam tuh kita dapat kabar baik, yaitu Nvidia ya mencapai market cap terbesar sepanjang sejarah, yaitu senilai 4 triliun dolar. Dan Nvidia itu adalah ya kita bisa bilang perwakilan lah ya kalau saat ini untuk hal-hal
risk on asset yang berbau teknologi. Dan itu artinya Bitcoin mungkin menjadi salah satu faktor yang bukan faktor ya, tapi salah satu aset yang mendapatkan benefit dari Nvidia yang punya good news itu. Ya, selain daripada itu, ya memang kita udah lihat juga sih ya kan dalam beberapa hari terakhir whales tetap akumulasi gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin aja nothing special. Oke, walaupun udah new all time high sekalipun, apakah itu gara-gara ETF belanjanya gila-gilaan? Enggak. Ya, terakhir kemarin cuma 215 juta dolar. Cuman ini udah mencapai rekor baru 50,1 miliar dolar. Dan ini udah bagus banget artinya ya. Secara progres sejauh ini relatif dalam tanda kutip ya kita bisa bilang menunjukkan kalau demand-nya steady lah ya. Dan dalam beberapa hari terakhir walaupun kita tahu ya kondisinya tarif udah mulai hot ya, kita tahu bahwa Trump udah mulai mengeluarkan ya berbagai ya hal-hal dalam tanda kutip yang mempengaruhi tarif secara keseluruhan, termasuk dengan memperpanjang hingga 1 Agustus. Well, technically itu adalah katalis positifnya juga. Jadi udah ada beberapa katalis positif. Ada Triple B, Big Beautiful Bill, kemudian tarif diundur jadi tanggal 1 Agustus, dan di luar daripada itu sebenarnya ya paling stimulus ya dari China teman-teman. Tapi kan uang ini belum langsung masuk ke dalam market crypto. Jadi what's the cost gitu kan? Apa sebenarnya penyebabnya? Ya kalau saya pikir memang ini udah waktunya aja gitu. Toh Bitcoin udah delay atau lagging dari S&P 500 yang rally udah create all time high, dan Nasdaq juga udah create all time high dalam beberapa hari terakhir. Ya kira-kira seperti itu. And what's going on dengan kondisi saat ini? Apa yang kita bisa expect? Pertama teman-teman sekalian, on the daily close Bitcoin itu sebenarnya belum menunjukkan performance terbaiknya ya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Ini beberapa idea yang kita punya ya dari pertama kali kita noticing bahwa di sini ada divergence, kemudian kita ngelihat ini jadi akhirnya menjadi potential bottom ya, diiringi dengan volatility index pada saat itu yang nge-spike berbarengan dengan S&P 500 juga creating bottom, and then ya price going up sepanjang April dan April dan Mei, and then per bulan Juni kita ngelihat dia hanya habisin waktu buat koreksi ya, tapi di akhir bulan Juni itu di recovery dengan sangat baik sekali. Terbentuklah si bullish engulfing itu. Ini yang kemarin saya ada bahas sama teman-teman bahwa on the daily perspective itu sebenarnya kalau kita menambahkan teman-teman sekalian yang namanya exponential moving average ya, Anda mungkin masih noticing kalau ini sebagai sebuah sign yang positif bahwa kita closing di atas exponential moving average 3421 dalam sebuah bullish engulfing. Kemudian beberapa hari kita cuma lihat dia konsolidasi doang teman-teman ya. Konsolidasi ini merupakan proses reakumulasi juga yang kita bisa lihat sama-sama kalau dari ETF ini relatif positif gitu. Angka inflow-nya tuh ada gitu teman-teman. Nah terus kita ngelihat hari ini itu closing dalam keadaan very very bullish, tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah kita tuh sebenarnya belum sepenuhnya create all time high baru ya. Kita cuman nyicip doang teman-teman, tipis, gitu kan. Abis itu dia balik lagi turun, closingnya di bawah, nggak mampu bertahan di atas 112.000. Nah apa artinya? Sebenarnya cukup sederhana sih. Ada kemungkinan whales ini mungkin belum puas ya akumulasinya teman-teman. Jadi mereka juga ibaratnya kita tahu kita butuh katalis positif untuk ngedorong harga rally, tapi saya juga nggak mau terlalu terburu-buru. Akhirnya kita jadi kehilangan momentum untuk dapat harga yang relatif murah. Jadi mungkin dipertahankan lah di kisaran range area ini gitu ya. Bisa jadi kita masih masuk dalam fase konsolidasinya. Tapi begini teman-teman. Ya, ini momen-momen kayak begini justru memang menjadi satu kondisi yang saya justru malah agak khawatir ya, mengingat ya for the past summers yang kita udah dapetin gitu kan. 2023 juga sama kayak gitu. Awalnya kita pikir ini bakal rally, ternyata enggak ya, karena dia dia nggak mampu closing bener-bener valid dalam keadaan strong di atasnya. Oke lah, katakanlah body candle tapi udah nih Vin, cuman kalian lihat di sini nggak begitu ya, dia failed
and then the next day dia malah loyo dan jatuh kembali ke dalam. Abis itu baru dia konsolidasi lagi. Ya saya nggak bilang dia bakal begini anyway gitu ya, karena saya nggak ngelihat ada katalis buat ngedorong kayak begitu. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah jangan terlalu over euphoric. Ya saya pikir jangan terlalu tergesa-gesa bahwa meyakini ini adalah this is the beginning gitu ya, bahwa market nggak akan ada yang namanya turun lagi setelah ini, next 115.000 nggak akan ada di bawah 105.000 dan bla 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 gitu. Nah kalau kita punya pandangan seperti itu, nanti berbahayanya adalah takutnya teman-teman malah FOMO. Terus kayak wah altcoins ini kayak masih murah nih, belanja. Ternyata teman-teman terjebak dalam situasi di mana market tuh sebenarnya masih bisa konsolidasi during Q3 ini, atau lebih tepatnya during summer holiday ini. Ya, kalau saya sih ngelihatnya masih ada waktu teman-teman sampai dengan bulan Oktober ya. Balik lagi kenapa Oktober? Karena Oktober itu adalah the end of the summer holiday, itu pertama. Yang kedua, secara historical, secara data statistik yang kita pegang, memang Oktober itu selalu memiliki kesempatan rally yang lebih signifikan, dan sementara ending daripada summer holiday itu sebenarnya di bulan September. Nah, kalau kita lihat secara timeline, masuk di akal. Kenapa? Karena secara momentum, ini dekat dengan The Fed akan meeting berikutnya dan berpotensi melakukan pemangkasan suku bunga, tepatnya pada September, Oktober, atau Desember. 3 bulan itu menjadi katalis penting kalau buat saya sebagai pendorong dari faktor kebijakan perbankannya atau moneternya. Fiskalnya udah mendukung, triple B, ditambah debt ceiling, bisa up to $5 triliun, kemudian juga ya akan ada liquidity dari situ. Nah, the final partnya, I think ya, yang menjadi benar-benar faktor paling penentu pendukung itu harusnya teman-teman sekalian adalah di faktor kebijakan moneter atau kebijakan perbankannya. Itu aja triggernya ya. Jadi kita punya kesempatan, walaupun nanti ya katakanlah dia naik lagi 113, 114, 115, mungkin poco-poco, mungkin slow down, nggak terlalu signifikan. Tidak perlu khawatir gitu. Kita tetap merayakan ya. Kita tetap merayakan bahwa yes, all time high baru. Everybody happy, right? Tapi kita juga harus tahu bahwa resiko untuk yang namanya market pullback itu ada. Jadi kita nggak langsung yang namanya ada terlalu over euphoric and then malah jadi sangkuters periode-periode berikutnya gitu. Kenapa? Karena nyangkut beli di pucuk lagi ya, kira-kira seperti itu. Oke, so what's going on with the current price action ya? Ini posisi on the day on the hour perspective. Kita memang udah berhasil menciptakan all time high, tapi ini balik lagi seperti yang saya tadi bilang bahwa ada potential it's just a retest ya di part itu. Dan kalau misalkan dia harus pullback teman-teman, ternyata dia nggak pullback sampai zona yang saya mau ya. Kita cuma ngelihat atau ngedapetin bahwa harga itu retrace sejauh-jauhnya itu cuma sampai ke mungkin area imbalance ini, or kalau kita lihat ini mungkin 62% sampai 50% retracement doang ya, dia cuma koreksi separuh doang. Nah sekarang kita secara valid sudah menciptakan high point yang baru. Ini yang terakhir saya marking ke teman-teman, yang teman-teman bisa lihat di previous video. Dan kita ngelihat lagi, oke, dia valid nih, creating yang namanya new high point. Maka secara struktur ini adalah low point kita dan ini adalah high point kita yang baru. Nah, kita bisa follow up dari situ teman-teman sekalian ya. Apa yang diharapkan? Well, maybe price ya hanya konsolidasi membentuk sebuah pennant. Habis itu dia bisa breakout and rally lagi. Mungkin. Oke. Atau dalam proses ini karena kita ngelihat dia mencapai all time high baru, but suddenly price start slowing down. Oke, jadi kayak dia ketahan, slowing down. Oh, maybe we need more correction, ya. Jadi kalau misalkan dia butuh correction, kira-kira testingnya kemana? Nah, sebenarnya the whole area ini adalah area akumulasinya, teman-teman. Jadi dia lumayan lama ngabisin waktu di situ. Jadi sebenarnya technically demand-nya itu ada di zona ini, ya. Secara keseluruhan adalah area tersebut demand-nya, teman-teman. Nah, kita bisa expect kalau dia kasih kita harga segitu, kita bisa looking for buy opportunity, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian katakanlah dengan kondisi saat ini gitu ya, bahwa dia
hanya turun mentok-mentok di 110.000 atau mungkin di kisaran range area ini, nggak masalah ya. Yang penting nanti kita lihat lagi follow up-nya gimana, apakah dia di level tersebut dari para buyersnya terus dia mulai pertahanin gitu kan, harga mulai konsolidasi lagi, harga mulai creating new base lagi. Nah di situ baru kita coba untuk follow up lebih agresif. Kalau misalkan teman-teman butuh yang lebih konservatif, ya of course we need discount, that's it. Ya, that's the whole point teman-teman sekalian. Nah, itu untuk Bitcoin. Jadi kita bisa expecting karena di sini juga terbentuk semacam gap yang lumayan ya, saya bisa expect dia minimal retest dulu deh gitu. Ya, before dia nanti push to the upside, ya mungkin dia bisa retest dulu. Ya, kira-kira seperti itu untuk Bitcoinnya. Jadi apa yang berikutnya kita bisa harapkan teman-teman? Pertama, Bitcoin itu kalau misalnya kalian mau cari potential area targetnya ya, kita bisa look for Fibonacci ya. Kita bisa pakai extensionnya. Ini yang udah kita marking dari video yang I think beberapa hari yang lalu teman-teman. So kita bisa expecting 116.000, 121.500. Dan maybe this is the finishing move ya dari ABC-nya sekaligus menyelesaikan proses koreksinya gitu, bahwa secara keseluruhan we are very ready for the next for the next leg rally gitu ya. Tapi demikian untuk dia rally berikutnya pun tetap kalau buat saya sih, saya punya prinsip percaya bahwa ada higher high pasti ada higher low. Itu aja teman-teman ya. Ada higher low berarti ada discount, ada potential kita buy di dip ya, kira-kira seperti itu. Semoga cukup jelas. Nah berikutnya kita bahas sedikit tentang Ethereum. Ethereum gimana, Vin? Sebenarnya kemarin itu kita udah testing ke sini ya, ke area fair value gap. Kemudian kita udah testing ke SNR ini juga. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini posisinya dia juga sama mirip dengan Bitcoin. Claiming exponential moving average 34, 21, bahkan lebih menarik lagi ada 100-nya ya, yang dot ini yang titik-titik ini dia retest and then dia closing dalam keadaan bullish engulfing. Mirip dengan Bitcoin. Oke, even better. Kenapa? Karena posisi close-nya itu sangat bullish dan sangat explosive. Price climbing up, pullback, retest terhadap fair value gap ini, ya, mirip dengan Bitcoin, and then consolidate for a few days before finally kita ngelihat Ethereum start pumping hard, ya, creating new structure, creating new momentum untuk dia next rally-nya. Nah, kalau kita lihat kondisinya sekarang, ini apa yang bisa diharapkan, ya? Kita coba untuk melakukan review analisis secara menyeluruh, teman-teman. Pertama, kita punya supply, ya. Ini adalah satu supply yang sangat memungkinkan lah untuk menghasilkan yang namanya reaksi terhadap sellers, ya. Jadi sellers bisa ke stimulate di situ, mungkin ke trigger dan dia akhirnya ngalamin koreksi tipis. Oke. Koreksinya kemana, teman-teman? Mirip dengan situasi Bitcoin. You can mark up the zone. Kenapa? Karena di sini merupakan area, ya, bisa dibilang previously merupakan ascending triangle pattern, ya. Jadi dia ketahan sebentar di situ and then dia breakout, dia rally lagi impulsively. Price can pull back ke zona itu, dan jika dia pull back ke zona itu, Anda bisa look for opportunity untuk melakukan trade, ya, atau melakukan transaksi jangka pendek, teman-teman sekalian, untuk memanfaatkan potential upside momentum yang udah kebentuk ini. Oke, kalau misalkan ternyata Vin, dia kebentuk supply, abis itu dia turun agresif banget, impulsif banget, eksplosif banget, sampai bahkan dia nggak mampu bertahan. Oke. If this happens, teman-teman sekalian, satu, kita harus aware, memang itu resikonya, ya. Nggak pasti kita bakal lihat dia mantul juga di zona itu, karena saya juga bukan ahli prediksi masa depan, ya. Kita nggak bisa lihat dengan pasti bahwa ini adalah garis yang akan mempertahankan segala investasi teman-teman di Ethereum, ya, untuk seluruh bangsa dan bernegara di dunia ini, ya. Kan nggak mungkin begitu juga, teman-teman, ya. Jadi apa yang kita bisa lihat, teman-teman, yang pasti adalah secara struktur, lagi-lagi ini high point, ini low point. Price consolidating, creating momentum di sini, and dia pushing ke harga yang lebih tinggi. So technically ini adalah high point yang baru. Masih bisa naik? Masih, orang kita belum lihat dia reject gitu kan. Kalau dia udah rejected, baru kita tahu di situ high point. Teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement. Look for potential retracementnya. Sampai mana? 62%, 79%, or maybe di 50% bisa aja dia ketahan. Dan di situ baru Anda look for opportunity untuk utilizing pullback itu menjadi sebuah trade opportunity, ya. Yang pasti teman-teman, Ethereum
overall kalau kita ngelihat dia udah memiliki momentum yang relatif bagus ya. Kalau kita lihat on the daily perspective, apa yang bisa saya nilai di sini adalah bagaimana dia finally successfully breakout dari trend line, dia climbing back, creating high point, and then dalam prosesnya sudah termasuk dengan pullback dan retest terhadap area SNR yang sangat-sangat major ini ya teman-teman sekalian. Di sini kalau kita lihat ya di weekly perspective, ini tuh udah kayak batas pintu gitu ya, pintu gerbang. Asal dia bisa claim itu aja tuh udah bagus banget. Artinya membuka opportunity untuk dia kembali testing ke level yang paling tingginya di $4.000 ya untuk periode 2024. So kita bisa lihat bahwa secara momentum gak ada yang salah ya, secara momentum so far so good, dan secara sentimen juga saya nggak ngerasa ada katalis yang cukup untuk ngedorong market itu menginvalidasi skenario tersebut ya. Kita bisa lihat dia ada potential untuk rally atau bisa ada potensi untuk dia kembali climbing ke harga lebih tinggi. Hanya tinggal perlu kesabaran aja. Nah, kemudian teman-teman untuk Bitcoin dominance ya, I think saya pernah gambar ya, gambar ini teman-teman ya, 79% di retest and then we got a rejection but price failed untuk break di bawah yang namanya rising wedge pattern ini ya, yang ada dia malah mengalami percepatan tren. Apakah ini artinya sudah dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita ngelihat mini old season dan bla bla bla? Well, faktanya adalah dalam beberapa hari terakhir kita ngelihat ada mini old season kok ya. Bitcoin dominance turun by 1,4%, itu udah menunjukkan adanya mini old season. Minimal buat sebagian altcoins pasti ada yang perform. Nah, cuma begini teman-teman sekalian, ada satu yang menarik. Ini kebetulan Coviliash nge-share ya. Dia adalah salah satu member DSAG juga, dan dia melihat bahwa kita memiliki yang namanya divergence ya. At least on the daily perspective, finally we have something called divergence. Okay? And this divergence harusnya menjadi sebuah indikasi kalau ada potensi ya, memang ini adalah potential topnya gitu ya. Nah, untuk kita mendapati kondisi itu, satu guys, kita lihat seberapa dia respect dengan EMA ya, 2134. Selama ini belum berpotongan, teman-teman, wah, saya rasa tidak perlu terlalu over euphoric ya. Dan biar gimana pun kita lihat juga secara structure, this is the latest ya, structure yang terbentuk. Jadi kita bisa bilang it's part of the retracement. Dan kalau Bitcoin mau mencapai all time high baru, like it or not, duitnya pasti akan ngalir ke Bitcoin duluan. Ya, itu pertama yang harus kita waspadai atau kita perlu antisipasi. Jadi tidak punya alasan untuk terlalu tergesa-gesa ya. Karena kalau dari total 3 sendiri, memang ya kabar baiknya adalah finally we have a breakout dari trend line yang terbentuk di sini. So this breakout bisa aja ngelit ya altcoins untuk having a nice performance. Akan tetapi mirip seperti yang tadi saya jelaskan di Ethereum, kita tuh masih punya supply teman-teman ya. That supply can produce rejection atau retracement, at least untuk dia retest ke zona terdekatnya. Nah, saat dia testing zona terdekatnya, di sini harusnya kita bisa melihat apakah market itu akan respon atau akan respect terhadap zona itu, dan akhirnya kita mendapati trend market yang relatively bullish setelahnya ya. Asal dia bisa claim ini teman-teman sekalian ya, maka Anda bisa lebih lega lah mengatakan bahwa ini dia ya yang kita tunggu-tunggu buat altcoins. Akhirnya kita dapat momentumnya ya. Dan per saat ini Ethereum dan teman-teman yang big cap ya perlu kerja keras teman-teman untuk claiming kondisi itu. Sementara untuk si XRP ya, ini sedikit pembahasan atau pembedahan aja dengan kondisi yang terjadi belakangan ini. XRP itu punya peluang lumayan tinggi ya teman-teman untuk ETF-nya bisa di-approve juga. So I think this is the next one yang kita juga harus paying attention ya. Selain Solana yang udah di-approve, XRP tinggal menunggu waktu saya rasa, karena dia juga sejauh ini menunjukkan dia punya pondasi bagus. Dan kalau kita lihat setelah rally begitu lamanya, XRP itu konsolidasi doang guys ya. Kita bisa lihat bahwa dia konsolidasi membentuk semacam base di sini. Nah, buat teman-teman holders XRP angkatan saya yang udah hold dari harga 0,3, 0,2, 0,4, ya kalau kamu masih punya XRP yang kamu keep, menurut saya kita masih boleh ya side bet sedikit untuk coba maximizing the whole rally daripada XRP. Karena biar gimana pun kita ngelihat dia rally lalu dia konsolidasi, ini bukan karakternya XRP. Karakter XRP itu adalah pump and dump.
Now we don't see any dump until today. Kita cuma ngelihat market memiliki yang namanya retracement. Dan retracement itu bahkan nggak ada sampai 30% teman-teman. Look at that. Ya, it's only 23% dan bahkan nggak lebih jauh daripada 23,6%. Ya, kita cuma ngelihat satu kali aja ini nge-poke, tapi itu barengan sama yang lain. Jadi kalau kita lihat sejauh ini with XRP, well, if you still have XRP in your bag, okay? Saya nggak bilang teman-teman yang belum punya saatnya beli gitu ya. Anda harus tahu, Anda tuh beli di pucuk kalau Anda beli sekarang. Kecuali Anda siap cut loss, itu udah lain ceritanya ya, karena Anda oh iya gue lihat XRP ya katakanlah dari sini bisa naik ke segini 50% aja lumayan nih ya, tapi resiko gue segini ya sekitar 30%, worth it nggak ya? Kurang worth it, ya udah jangan beli teman-teman ya. Emang begitu sebenarnya case-nya, karena kalau kita yang udah akumulasi di bawah, kita sekarang happy aja, kita cuma tinggal ngeliatin dong nih, wah XRP naik lagi dikit, iya lumayan ya, udah profit gain lagi bertambah lagi gitu. Nah kalau misalkan teman-teman baru mau transaksi sekarang, ini nggak direkomend banget ya. Anda justru malah berhadapan dengan resiko yang lebih tinggi. Bayangin kalau XRP sekarang begini posisinya, dia balik turun segini, mungkin Anda udah drawdown 44%. Meanwhile teman-teman yang akumulasi di bawah, kita masih profit 170%. Nah, di sini ada perbedaan yang signifikan kalau teman-teman di sini memaksakan untuk membeli XRP di harga yang pucuk. Oke, so you need still to be aware. Memang bukan berarti kita nggak punya peluang. Peluang itu ada teman-teman sekalian. Apalagi kalau kita lihat on the daily perspective. Salah satu yang juga mungkin jadi perhatian kita adalah bagaimana XRP selama beberapa hari terakhir bertahan di bawah resistance line ini. And finally, we are claiming back that zone menjadi potential support ya, at least setelah pergerakan tadi malam. Nah kalau begitu ceritanya Vin, apa yang kita bisa anticipate? Well, maybe if we having a pullback here, it's supposed to be a good opportunity untuk trading jangka pendek. Kita bisa manfaatkan untuk melakukan transaksi buy atau long terhadap XRP. So we can expect the price to climbing back again ke harga yang lebih tinggi setelah dia testing support resistance tersebut. Ya, dan di sini juga memang terdapat fair value gap ya. Kalau kamu aware atau perhatiin baik-baik, di sini juga ada fair value gap. So ya, kita bisa expecting dia retest ke level itu sebelum next push atau next price up-nya ya. XRP. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman, perspektif secara keseluruhan on XRP ya. You can use trend line, tapi akhirnya trend line ini kan di-adjust juga gitu. Di-adjust lagi, ntar di-adjust lagi. Tapi pada akhirnya yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana dia bisa claim support resistance itu menjadi indikasi awal yang cukup baik. Mudah-mudahan dia nggak balik ke bawah dan close di bawah $2,3. Mudah-mudahan ya. Itu mungkin sedikit update dari saya teman-teman seputar XRP, Ethereum, dan juga untuk Bitcoin. Hopefully it helps buat kalian semua yang entah lagi holdnya XRP atau lagi holdnya Ethereum atau mungkin lagi ongoing holding Bitcoin juga ya. So congratulations, Bitcoin already new all time high. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan tetap sabar teman-teman ya. Jika Anda FOMO, Anda merasa bahwa gue harus beli sekarang, always remember guys ya, we always need yang namanya discount. Discount price is always better daripada belanja dengan harga yang mahal. Okay, so God bless to everybody and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.